Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 411 IPS 2 akan menjelaskan materi mengenai demokrasi, mata pelajaran sejarah peminatan. Sebelumnya, saya Riva Olivia selaku pembicara pertama akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Cintami Aurelia Putri, Fatia Rahmah, Viana Nuraisma, dan saya sendiri Riva Olivia. Yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata demos dan kratos atau kratein. Demo sendiri memiliki arti rakyat, sedangkan kratos atau kratein memiliki arti pemerintah. Jika digabung maka menjadi pemerintahan rakyat. Menurut istilah, demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Kemudian ada jenis-jenis demokrasi. Yang pertama ada demokrasi langsung. Rakyat memiliki kebebasan secara mutlak memberikan pendapatnya, dan semua aspirasi mereka dimuat dengan segera di dalam satu pertemuan. Demokrasi langsung berkembang di negara kecil seperti Yunani kuno dan Roma. Contohnya pemilihan umum, demonstrasi, atau unjuk rasa, petisi. Kemudian yang kedua, demokrasi tidak langsung. Sistem demokrasi ini dijalankan menggunakan sistem perwakilan yang tidak mengikut sertakan rakyat secara langsung dalam mengambil keputusan atau menentukan kebijakan suatu negara. Contohnya pembuatan undang-undang, pers menyalurkan aspirasi rakyat, menulis kritik di surat kabar, berkomentar sebagai netizen di laman internet. Nama saya Fatia Rahma. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi berdasarkan yang dijadikan prioritas atau titik perhatian dan prinsip-prinsip dari demokrasi. Jenis-jenis demokrasi berdasarkan yang dijadikan prioritas atau titik perhatian. Yang pertama ada demokrasi formal. Demokrasi formal adalah sebuah bentuk dari demokrasi yang melakukan pemberian dari kekuatan hukum yang dimana juga akan sama ke dalam sebuah bidang politik tanpa melakukan sebuah bentuk pertimbangan dari perbedaan ekonomi. Yang kedua, ada demokrasi material. Demokrasi material adalah sebuah bentuk dari demokrasi yang dimana biasanya akan termasuk ke dalam negara sosialis komunikasi. Demokrasi material lebih memfokuskan ke dalam pengedepanan dari kesamaan akan hak dari warganya. Selanjutnya ada demokrasi campuran. Demokrasi campuran adalah sebuah bentuk dari demokrasi yang melakukan penggabungan dari kedua macam bentuk dari demokrasi yang telah ada sebelumnya. Sehingga demokrasi ini melakukan penyamaan dari berbagai macam bentuk hak maupun derajat yang berada pada sebuah individu. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yaitu yang pertama ada kedaulatan rakyat, yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Yang keenam, pemilihan yang bebas, adil, dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintah secara konstitusional. Yang ke-10, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang terakhir, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Saya Viana Nuraisma ingin menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Sistem pemerintahan Indonesia menganut demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan berdasarkan konstitusi atau hukum dasar. Landasan demokrasi Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat dan sila keempat Pancasila. Dirumuskan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dengan demikian berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 periode. Yang pertama itu ada periode tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini, demokrasi parlementer yang demokrasi serta partai-partai.
Pada masa ini, kelemahan demokrasi anggota parlemen peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan. Yang kedua, ada periode tahun 1966 sampai 1965. Pada masa ini, demokrasi terpimpin yang dalam banyak aspek telah menyimpang dari demokrasi konstitusional dan lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya politik, peran partai, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas. Yang ketiga, ada periode tahun 1966 sampai 1998. Pada masa demokrasi Pancasila era Orde Baru yang merupakan demokrasi konstitusional yang merupakan sistem presidensial. Periode formal landasan ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan ketetapan MPRS atau MPR dalam rangka meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi di masa demokrasi terpimpin. Yang terakhir ada periode 1999 sampai sekarang. Pada masa demokrasi Pancasila era reformasi dengan berakat pada kekuatan multipartai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antara lembaga negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pada masa ini, peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Saya, Cintame Aurelia Putri, akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan demokrasi. Sejak 4000 tahun sebelum Masehi, kota Mesopotamia telah menerapkan bentuk sederhana dari demokrasi sendiri. Meskipun pada masa itu demokrasi masih belum dikenal. Pada kala itu, bangsa Sumeria terdiri dari berbagai kota yang independen. Dan pada 508 sebelum Masehi, para penduduk Athena di Yunani mulai membentuk sistem yang merupakan dasar dari demokrasi modern. Di setiap kota di Yunani yang terdiri dari 1.500 kota kecil memiliki sistem pemerintahan yang bermacam-macam. Ada yang oligarki, demokrasi, monarki, dan tirani. Salah satu kota yang terkenal atau Athena mencoba sebuah model pemerintahan yang baru, yaitu demokrasi langsung. Lalu pada akhirnya sistem demokrasi ini dicontoh oleh bangsa Romawi kuno pada tahun 510 sebelum Masehi sampai dengan 27 sebelum Masehi. Selanjutnya, ciri-ciri pemerintahan demokrasi. 1. Keputusan pemerintah untuk semua rakyat. Setiap keputusan yang diambil oleh sebuah pemerintahan dilakukan berdasarkan aspirasi dan kepentingan seluruh warga negara, tidak karena kepentingan suatu kelompok. Yang kedua, menjalankan konstitusi. Setiap hal yang dilakukan pemerintah harus berkaitan dengan kehendak, kepentingan, dan kekuasaan rakyat dan berdasarkan konstitusi. Yang ketiga, adanya perwakilan rakyat. Dalam sebuah sistem demokrasi, negara memiliki lembaga perwakilan rakyat. Fungsinya untuk menyampaikan aspirasi rakyat kepada pemerintah. Yang keempat, adanya sistem partai. Di sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, partai merupakan salah satu sarana penting yang harus ada. Melalui partai, warga negara dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dengan baik. Terakhir, gagasan pokok. Gagasan pokok atau gagasan dasar suatu pemerintahan demokrasi adalah pengakuan hakikat manusia, yaitu pada dasarnya manusia mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungan sosial. Berdasarkan gagasan dasar tersebut, terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan dan pengakuan hakikat dan martabat manusia. Sekian video pembelajaran dari kami, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.